Dan mudah-mudahan di antara solih ada yang ketemu sama Ustadz nanti pas belajar bahasa Arab. Tayyib. Nah, untuk lebih dekatnya salihah, ini dia. Nah, marhaban bikum fis sanatil jadidah. Selamat datang salihah di tahun ajaran baru ini. Ini Ustadz, namanya Muhammad Robianto, dan ini akun media sosial Ustadz. Bagi yang mau lihat Ustadz atau mau lebih kenal sama Ustadz, bisa lihat di IG atau di YouTube. Ini namanya, Masbi Muhammad. Oke? Baik. Mengapa bahasa Arab? Taib. Ustadz mau di antara soleh ada yang baca, ada Adfi, Adifa, Safi, Sofia, Adifa ada Adifa. Ada Ustaz. Silakan Adifa dibaca. Mengapa bahasa Arab? 1. Bahasa Al-Quran dan hadis. 2. Saya Muslim. 3. Akses kitab ulama. 4. Meningkatkan kualitas ibadah. 5. Bahasa internasional. Nah, barakallahu fiik Adifa. Tayyib. Nah, ini salihah alasan-alasan kenapa kita belajar bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa hadis. Al-Quran itu perkataan siapa sih, Salihah? Allah. Iya, perkataan Allah. Jadi nggak boleh ya kita sebut Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi. Betul atau salah, Salihah? Salah. Salah ya. Nggak boleh kita bilang Al-Quran itu adalah perkataan Nabi. Nggak boleh. Ya. Karena kan kalau kita mau baca Quran, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukan perkataan Nabi. Walaupun sama nih, Al-Quran pakai bahasa Arab, Nabi, hadis Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian alasan selanjutnya adalah karena kita Muslim atau buat saliyah Muslimah, ya. Agama kita Islam. Di Islam itu bahasa persatuannya adalah bahasa Arab. Kok tahu Ustaz? Dari mana Ustaz tahu kalau agama Islam itu bahasa Arab, bahasa satunya? Nah, Salihah, kalau Salihah tinggal di Indonesia, pergi ke Eropa atau pergi ke mana? Ke Asia, kemudian Salih ketemu sama orang Muslim. Kira-kira Salih bilangnya apa? Selamat pagi kah? Hello kah? Atau Assalamualaikum? Masya Allah. Jadi kemanapun kita pergi, kita pasti menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Karena kita sama-sama Islam, jadi pasti Assalamualaikum. Nggak mungkin tiba-tiba hello, hello, hai. Enggak. Tapi kita mengucapkan salam ya, karena kita seorang Muslim. Nah, selanjutnya, akses kitab ulama. Kalau kita mau paham Al-Quran dan hadis, kita perlu mengakses atau mempelajari kitab ulama yang menjelaskan Al-Quran dan hadis. Ya, kita mau paham nih, kira-kira Al-Fatihah itu artinya apa ya? Lihat bukunya ulama sama. Nanti di sana akan ada penjelasan. Oh, ini artinya. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata ini ya. Saking uniknya Salihah, saking rajinnya para ulama menjelaskan Al-Quran sampai dicatat berapa surat di Al-Quran, berapa juz di Al-Quran, berapa
ayat di Al-Quran, berapa huruf di setiap surat. Masya Ustaz, Allah. Naam Erlita. ditulis nggak Ustaz? Iya, silakan Salihah. Mana udah tulis Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Salihah, pertanyaan Ustaz. Di antara Salihah ada nggak yang pernah menghitung berapa sih surat dalam Al-Quran? Berapa Salihah? Berapa surat di dalam Al-Quran? Kalau nggak salah 14. Salihah, Salihah. Tadi ada yang jawab 411, betul nggak Salihah? 411 banyak banget. 114 Ustaz. Oh, 114 bukan 114. 411. Iya, 114. Itu jumlah surat. Alhamdulillah sudah tahu semua ya Salihah ya. Tapi nggak sampai di situ. Hurufnya pun dihitung Salihah. Huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kalau Al-Fatihah berapa huruf ya Salihah ya? Ada yang tahu Salihah? Enggak. Enggak tahu Ustaz. Enggak Ustaz. Karena kita nggak pernah ngitung ya. Ustaz, kenapa Ustaz? Iya, Al-Fatihah itu kita nggak pernah hitung. Kita hafal di luar kepala. Kita baca setiap hari. Tapi kita nggak tahu tuh berapa sih huruf yang ada di surah Al-Fatihah dari Bismillah. Bismi, bi, sin, mim. Udah 3. Bismillah, tambahin 3. Bismillah udah 6. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Banyak ternyata Salihah ya. Dan ulama itu udah nulis Salihah. Ternyata jumlah surat Al-Fatihah ada 139. Ada berapa Salihah? 139. Itu hanya surat Al-Fatihah ya, belum lagi surat Al-Baqarah, Ali Imran sampai terakhir. Nah, saking rajinnya iya, makanya kita perlu baca supaya kita tahu. Ustadz, emang zaman sekarang nggak ada apa yang ngitung-ngitung kayak gitu? Kalau zaman sekarang jarang banget. Karena kadang kalau gabut suka ngitungin huruf di Al-Quran. Bagus. Lebih bagus lagi kalau lagi gabut, soalnya tulis satu Al-Quran. Al-Quran satu Al-Quran tulis. Ada di Bismillahirrahmanirrahim sampai Anas. Bismillah. 30 juz. Ada yang berani di sini soalnya menulis 30 juz? Enggak. Nah, kalau sekarang nggak apa-apa. Nanti kalau Salihah sudah SMP, SMA atau sudah kuliah, Akhirnya sudah 30 juz Ustaz. iya, alhamdulillah. Tapi ditulis ya. Pertanyaan Ustaz ditulis, bukan dihafal, bukan dibaca, tapi ditulis. 30 juz, Masya Allah. Tayyib. Selanjutnya Salihah, meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ibadah kita makin khusyuk kalau kita paham. Misalkan kita lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba imamnya nangis. Kira-kira kalau imamnya nangis itu, imamnya cengeng atau kenapa Salihah? Tahu nggak Salihah? Masya Allah. Sahih, betul banget Salihah. Kalau imamnya lagi baca Al-Quran, tiba-tiba nangis, itu karena dia merasakan takut ketika membaca ayat itu. Karena ayat itu biasanya sedang membicarakan tentang neraka. Ada yang takut neraka di sini Salihah? Takut. Takut. Ada yang mau masuk neraka Salihah?
Siapa yang tadi bilang mau masuk neraka, Salihah? La ilaha illallah. Nggak mau. Nggak boleh ya. Nggak mau. Tadi ada yang bilang mau. Iya, jangan. Nanti disiksa, dicambuk. Jangan. Walaupun nanti kita akan dipindahkan ke surga, tetap jangan sampai kita masuk neraka. Oke, Salihah siap? Iya. Baik. Selanjutnya Salihah, bahasa internasional. Nah, di dunia ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan banyak negara. Gak cuma satu negara, tapi banyak. Kalau Indonesia kan yang pakai bahasa Indonesia cuma di negara Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu ada beberapa banyak, soalnya kurang lebih 20 negara. Jadi soalnya bisa pergi kemana-mana tuh jalan-jalan. Jangan lupa ajak Ustadz ya. Salih mau ke sana, ke sini, ke situ. Nah, itu bisa pakai bahasa Arab karena banyak orang yang berbicara bahasa Arab. Baik. Baik, Salihah, ini poin yang akan kita bahas. Tadi masih muqaddimah aja, Salihah. Masih pembukaan supaya Salihah tahu nih. Kita belajar bahasa Arab. Baik, kita lanjut ke nomor 1, Salihah. Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Salihah. Ustaz, anak terlambat. Iya, Salihah, nggak apa-apa ya. Lanjut simak aja, Salihah. Baik, selanjutnya ada Kuisha. Betul Kuisha namanya? Oh, Ustaz. Iya, silakan. Kuisha Az-Zahra dibaca, Salihah. Alasan utama Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Artinya? Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Lanjut, Salihah. Arti kata sangat penting. Satu kata bisa punya makna luas. Terjemah tidak selalu mewakili makna asli. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Barakallahu fiik, Salihah, Kuisha. Tayyib. Salihah, Ustaz ingatkan sekali lagi, Salihah ya. Untuk yang belum buka kamera, tetap dibuka ya. Ustaz harap tetap dibuka. Iya. Tayyib, Salihah, alasan utama. Artinya alasan yang paling nomor 1. Apa itu? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Salihah, Al-Qur'an itu Allah yang menurunkan langsung. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Kenapa Ustaz kok pakai bahasa Arab bukan bahasa Indonesia aja? Karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Makanya diturunkannya bahasa Arab. Kenapa sih harus bahasa Arab bukan bahasa Indo? Gitu. Kenapa kira-kira, Salihah? Karena bahasa Arab ini yang sangat luas bahasanya. Paling banyak kosakatanya dibandingkan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Nah, di sini Allah menjelaskan agar kamu memahaminya supaya kita paham.
Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat mudah sebenarnya. Bahasa yang sangat gampang untuk difahami, untuk dipelajari. Asal kita mau belajar sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Ini perkataan Allah, Arabian, diturunkan dengan bahasa Arab supaya kita paham. Kemudian Ustadz tadi bilang kalau bahasa Arab itu bahasa yang paling luas, bahasanya paling banyak. Kenapa? Karena satu kata bisa mempunyai makna yang luas, makna yang banyak. Contoh, ada kata ainun. Ainun itu apa sih Solih artinya? Ainun itu ada berapa artinya? Ada berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2 ya. Ainun yang untuk melihat hanya ada 2 Solihah. Nah, 2. Ya, tapi nah kata ainun itu artinya cuma bukan mata saja, tapi juga bisa mata air. Mata untuk kita melihat sesuatu, mata air untuk mengalirkan air. Tempat pertama kali keluar air. Namanya ainun juga. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu sama-sama ain, ya. Bukan ainul mata air, bukan. Cukup ain artinya mata dan mata air. Ada 2 artinya. Enggak cuma 1. Nah, jadi maknanya itu banyak Salihah. Kemudian terjemahan itu nggak bisa mewakili makna asli. Maksudnya apa? Nggak bisa kita artiin satu-satu. Iya kak kamu. Nak budu kita sembah. Wa iya kak dan kamu. Nasta'inu kita sembah. Nggak itu Salihah artinya. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, kita akan tahu maksudnya kita menyembahmu artinya kita sebagai umat muslim hanya menyembah Allah, cuma menyembah Allah yang satu. Gak ada sesembahan selain Allah. Jadi bisa dilihat dari bentuk katanya Solihah. Sedangkan di bahasa lain itu nggak bisa. Nggak bisa dibuat seperti ini. Bahasa yang sangat bagus. Hanya engkaulah kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Berarti selain Allah nggak ada. Nggak ada yang bisa kita sembah. Nggak ada yang kita bisa minta pertolongan. Yang hanya Allah saja yang bisa. Fahim tum salihat. Ya, jadi ini alasan utamanya Al-Quran itu digunakan bahasa Arab. Nah, jadi kita perlu belajar bahasa Arab untuk paham Al-Quran. Ada yang mau jadi hafizah di sini nggak Solihah? Alhamdulillah, semoga Ustaz akan semoga kalian dimudahkan ya supaya menjadi hafizah. Amin. Nah, baik. Selanjutnya Salihah. Ustaz untuk penyatet. Oh, nggak apa-apa Salihah. Nanti Ustaz bagikan ya filenya ya. Soalnya catat ini aja judulnya aja ya. Awas Nanang. Ya, judul-judulnya aja. Sekarang alasan yang utama. Masih alasan yang utama. Sekarang Ustadz mau Khadijah baca. Ada Khadijah? Iya Ustadz. Nah, silakan Khadijah dibaca. Umar bin Khattab menegaskan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum
Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Mengasah daya pikir. Ta'allamul arabiyyata fa innaha tunbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu dapat mengokohkan akal dan menambah kehormatan. Masya Allah, barakallahu fiik Khadijah. Tayyib, kita masih di landasan utama Salihah. Lanjutkan yang tadi. Umar radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari agama. Artinya kalau agama kita mau sempurna, kita harus belajar bahasa Arab. Nggak bisa kita sebagai muslim nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau ada pertanyaan, Ustaz, tapi kan Ana mau jadi dokter. Ana kan mau jadi arsitektur. Kira-kira kalau jadi arsitektur, mau jadi dokter, mau jadi perawat, emang nggak boleh paham bahasa Arab? Boleh nggak, Salihah? Boleh. Bukan hanya boleh, Salihah, harusnya paham sedikit-sedikit. Ya, karena dengan bahasa Arab kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, nah, kata Umar apa? Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Kita mau paham Al-Quran pakai bahasa Arab. Kita mau hadis pakai bahasa Arab. Kita mau sholat pakai bahasa Arab. Mau doa pakai bahasa Arab. Pakai apa lagi, Salihah? Pakai zikir pakai bahasa Arab. Jadi nggak mungkin kita nggak paham sama sekali bahasa Arab. Nggak boleh. Ya. Nah, tambahan Salihah, bahasa Arab itu bisa mengasah daya pikir. Gimana itu daya pikir? Maksudnya otaknya makin encer, Salihah, makin cepat berpikirnya. Perkataan ulama Salihah, ta'allamul arabiyya fa innaha tunbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu dapat mengkokohkan akal. Artinya akalnya makin kokoh, makin kuat, Salihah. Gak gampang loyo, gak gampang terombang-ambing. Dan menambahkan kehormatan. Jadi menambahkan kewibawaan seseorang. Makin dianggap seseorang. Wih, Masya Allah. Kalau ada orang bisa bahasa Arab, langsung dipanggil Ustadz, dipanggil Ustazah. Padahal belum tentu dia Ustadz atau Ustazah. Dengan bisa bahasa Arab. Tapi ada fun fact-nya nih, Salihah. Orang yang hafal Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, itu lebih kuat daya fikirnya. Nggak gampang lupa, nggak gampang pikun. Nah, biasanya kakek neneknya Salihah sudah mulai pikun belum, Salihah? Sudah. Belum, Ustaz. Nah, salah satu kunci supaya nanti Salihah ketika sudah tua, udah tua Salihah, nah, biar nggak pikun. Ini siapa ya? Kayaknya pernah kenal deh. Nah, biar nggak lupa sama Ustadz, Salihah hafalkan Al-Quran. Nanti nggak gampang lupa. Oh, ini Ustadz Robi. Gitu. Walaupun umur Salihah sudah 90. Ya, betul Salihah udah 90 umurnya? Belum. Jadi udah 90 Salihah. Masih belajar. Baik. Nah, caranya biar gak gampang lupa itu dengan apa? Dengan
belajar bahasa Arab. Jadi nggak dikit-dikit lupa naruh kunci. Aduh lupa kuncinya mana ya? Aduh jangan-jangan ketinggalan. Padahal ada di kantong. Itu di kantong. Oh iya lupa. Nah, itu salah satu cara untuk kita memperkuat otak dengan belajar bahasa Arab. Makin semangat nggak Solia belajar bahasa Arab? Yes, Ustaz. Semangat dong. Karena dari Baik. semua pelajaran. Masya Allah. Ustaz, Ya. Sekarang alasan kedua. Nah, silakan Davina Farah. Ya Ustaz. Ya Ustaz, ada apa? Ya, silakan dibaca Salia. Oh, dibaca Ustaz. Iya Salia. Muslim, hidup tidak akan lepas dari bahasa Arab. Bukunya Davina belum sampai Ustaz. Iya, ini aja Salia dibaca. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Davina. Tayyib, Saliha, Ustaz. sebagai muslim kita tuh perlu tahu bahasa Arab. Karena muslim itu bahasa Arab. Betul nggak Saliha? Betul. Iya. Iya, muslim itu bahasa Arab. Jadi kita nggak bisa lupa bahasa Arab. Ibarat manusia, bahasa Arab itu bagaikan pakaian. Orang kalau nggak punya bahasa Arab seperti nggak punya pakaian. Malu nggak Solia nggak punya pakaian? Malu. Malu dong. Sudah seharusnya malu seorang muslim nggak tahu bahasa Arab. Kenapa? Jangan sampai kita ketika bersin hacim. Kemudian kita sebut alhamdulillah. Ada yang nanya. Misalkan ada sini ada namanya Asma. Asma, kenapa kamu ucapkan alhamdulillah? Emang itu artinya apa sih Asma? Tahu nggak Asma artinya apa alhamdulillah? Kita harus tahu karena Maha suci kita seorang Allah. muslim. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Jangan sampai kita nggak tahu. Alhamdulillah ya bersin tapi nggak tahu artinya apa. Atau selepas doa, amin. Kok kamu amin? Emang tahu artinya amin apa? Nggak tahu, kan ngikutin aja. Nah, jangan gitu. Harus tahu. Tapi kan orang Kristen juga bilang amin. Jadi kamu ngikutin orang Muslim atau orang Kristen? Gimana Soli kalau nggak tahu artinya? Ya juga ya. Iya, amin itu bahasa Arab. Artinya, semoga Allah kabulkan ya Allah, gitu ya. Jadi amin itu pakai bahasa Arab juga. Jadi orang Kristen juga secara tidak langsung atau orang non-Muslim juga belajar bahasa Arab. Yang terakhir, Assalamualaikum. Ada orang, Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya, sorry ha, emang artinya Assalamualaikum apa sorry ha? Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah semoga keselamatan atas kalian. Semoga kalian akan mendapatkan keselamatan. Baik. Nah, ini contoh aja Salih ya. Dari beberapa kata yang kita ucapkan setiap hari. Assalamualaikum jikalau bertemu dengan orang lain. Amin jikalau setelah doa. Alhamdulillah jikalau selepas bersin. Nah, jadi kita perlu tahu supaya kita bisa tahu agama kita. Banyak orang di luar sana, Ustadz, kok ada sih orang yang keluar dari agama Islam atau murtad? Karena dia nggak tahu agama dia, karena dia nggak pernah belajar. Apa sih maksudnya? Apa sih perintahnya?
Jadi asal-asalan aja, cuma Islam KTP. Di KTP doang. Solihah belum punya KTP, ya kan Solihah? Sabar. Iya, adanya kartu sekolah ya. Punya Ustaz. Punya. Nah, baik Solihah, sekarang perhatikan. Ada anak kecil Muslim dan dia asalnya dari mana? Dari Cina. Orang Arab bukan Solihah. Aku udah tahu Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Iya, coba kita tonton sedikit ya. أين درست اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية في البيت. في البيت. نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم أستاذ في البيت وأدرس اللغة العربية معك معه. مع الأستاذ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم. Nah, itu dia Solihah. Anak kecil sudah belajar bahasa Arab, udah bisa berbicara. Kuncinya dua Solihah. Satu, dia Islam. tadi di akhirnya apa? Karena saya Dan dia bilang saya Islam. Muslim. Karena saya Muslim, karena agama saya Islam. Yang kedua, dia punya ustadz, punya guru. Jadi Solihah belajarnya sama gurunya siapa? Ada Ustadz Adit, ada Ustadz Robi nanti ya. Jadi harus ada gurunya biar Ustadz Januar ya. Nah, jadi gitu Solihah ya. Jadi kuncinya harus semangat Solihahnya karena Solihah adalah orang muslimah yang harus tahu bahasa Arab. Barakallahu fikunna ya Solihah. Selanjutnya Solihah. Mama mau baca Ustaz. Nah, ganti-gantian ya. Yang tunjuk tangan duluan ini. Masya Allah banyak banget ya. Taib, ada Emerald. Ada Emerald? Dipanggil Emma Ustaz. Nah, Iya Emerald? Ustaz. Iya. Silakan Emerald dibaca. Kitab ulama belajar langsung belajar langsung dari pendapat para ulama. Bentuk kesungguhan dalam berdakwah mengikuti jejak para ulama. Barakallahu fiik Solihah Emerald. Taib, Solihah. Nah, ketika kita ingin paham Al-Quran dan hadis, kita lihat bukunya ulama. Karena ulama yang menjelaskan. Ya. Jadi kita seakan-akan bisa belajar langsung dengan pendapatnya ulama dengan membaca. Kalau kita paham bahasa Arab, kita bisa paham perkataan para ulama lewat tulisan. Kemudian yang kedua, bentuk kesungguhan dalam berdakwah. Nah, di sini adik Solihah, jangan lupa kita tuh punya kewajiban berdakwah. Apa itu dakwah? Menyampaikan kebenaran. Jadi nggak perlu di atas mimbar, nggak perlu banyak jamaahnya. Dakwah itu bisa mulai dari yang kecil. Contohnya, Solihah punya adik. Dek, kalau makan itu pakai tangan kanan, jangan pakai kaki. Tapi kok anak kan nggak punya tangan. Oh iya bener. Nah, kira-kira bener nggak Solihah dakwahnya? Enggak lah Ustaz. Nah, jangan ya. Jangan dibercandain. Atau ada yang menulis pakai mulut. Beneran. Jangan tulis pakai mulut. Tapi pakai tidak tadi sekalian. Nah, digituin. Bener nggak itu dakwahnya? Suaranya bergema-gema. Oh iya. Nah, jangan dibercandain ya. Kalau dakwah itu yang serius. Coba dong kalau tulis itu yang baik pakai tangan kanan. Nah, jangan pakai sikut. Nah, nyikut gimana nulisnya kayak sikut? Jangan. Ya. Kalau bisa
dibantu, diajarin. Dek, kalau minum itu jangan sambil lari. Duduk yang benar. Nah, gitu. Tuh Ustaz, kalau minum sambil lari. Ada aja ya anak-anak zaman sekarang tuh. Minum sambil lari. Minum Adik anak bukan minum Ustaz, tapi makan. lebih parah ya. Makan jajanan lari. Ya. Bukan minum sambil tiduran, malah minum sambil ada yang Kristen tapi dia Ana salah juga banget. lagi makan ciki lari-lari jadi biar ada minum ciki. Minumannya malah ke baju Tapi deh. Salihah. Nah, coba. Tapi Salihah ada loh makan yang boleh sambil diri. Jalan sambil jalan boleh. Makan apa Ustaz? Ayo. Makan permen. Ustaz. Makan permen. Emang makan permen harus duduk terus? Boleh diri. Boleh sambil jalan. Jadi nggak harus. Iya. Ya. Jadi Solihah harus tahu ini lagi makan nasi atau lagi makan permen. Kita makan permen harus duduk. Adek, makan permen ya? Adek, makan permen ya? Ayo duduk. Kata Ustadz kalau makan itu duduk. Tapi kan Kak aku makan permen. Harus duduk. Nggak boleh diri, nggak boleh. Jangan ya, kasihan. Kalau dia makan permen nggak apa-apa sambil berdiri. Tapi kalau makan nasi atau makan roti atau apa itu baru duduk ya, gitu Salihah. Ustaz, tetangga saya Kristen tapi suka salawat. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir Salihah ya. Ayo sedikit lagi Salihah. Mengikuti para ulama kita itu paham bahasa Arab. Ya, paham bahasa Arab dan mereka menulis karangan mereka dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita mau paham, kita paham bahasa Arab dulu sebelum kita melihat para ulama. Ya. Jadi satu lagi Solihah. Dan jangan kira orang yang cerdas sekali dalam bahasa Arab itu cuma orang-orang Arab, enggak. Bahkan ada orang di luar Arab, bukan orang Arab tapi lebih cerdas daripada orang Arab. Siapa itu? Ada namanya Sibawayh. Dia itu bukan orang Arab tapi dia itu lebih cerdas bahasa Arabnya, lebih bagus bahasa Arabnya daripada orang Arab. Ada juga Solihah, guru Ustadz dulu. Dia itu mengajari orang Arab bahasa Arab. Jadi orang Arab itu belajar sama beliau. Beliau orang Indonesia. Tapi orang-orang Arab belajar sama beliau bahasa Arab lagi, bukan bahasa Indonesia. Ya, jadi nggak boleh sedih Salihah. Ustaz, Anda kan bukan orang Arab. Emang Anda bisa ya paham bahasa Arab betul-betul? Justru yang paham betul bahasa Arab biasanya orang-orang di luar Arab yang sangat semangat seperti Solihah semua. Coba lihat kameranya dibuka, pegang pena, itu kan serius. Betul nggak Solihah? Betul. Betul ya. Betul. Ke kamar mandi. Silakan Solihah. Tayyib, selanjutnya. Sebelumnya apa? Ustaz, itu yang tadi itu dicatat. Nah, nanti aja Solihah yang ini aja ya. Meningkatkan kualitas ibadah. Silakan Asma Hasanah dibaca Salihah. Nah, Ustaz, meningkatkan kualitas ibadah, bahasa ibadah, dan paham maknanya. 1. Salat, rukun ibadah harian. 2. Doa dan zikir harian. 3. Membaca Al-Quran. 4. Hafalan yang tidak bisa diganti. 5. Pemahaman syariat dari lafaz Arab. Baik, barakallahu fiik Salihah. Nah, Salihah dari bahasa Arab kita akan meningkatkan kualitas kita, makin bagus salat kita. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya ibadah. Kalau kita tahu bahasa ibadah, maka kita akan paham maknanya. Contoh, salat.
Sholat itu sehari berapa kali Solihah? 5 kali. 5 yang wajib dijalankan dengan Nah, sholat adalah rukun ibadah harian Solihah yang dilakukan setiap hari. Nah, supaya kita paham ketika Allahu Akbar, kita nggak buru-buru. Aduh, ini kapan selesainya ini? Kok imamnya lama banget? Memainin teman-teman. Pernah gitu Solihah? Enggak ya, alhamdulillah. Nah, supaya kita bisa fokus sholatnya, kita tahu, oh imamnya lagi ngomongin ini, oh imamnya lagi baca surat ini, kita paham, kita akan lebih tenang. Ya. Kemudian yang kedua, doa dan zikir. Kita berdoa menggunakan bahasa Arab, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, pakai bahasa Arab. Yang ketiga, baca Al-Quran, lebih mudah, lebih faham. Kalau kita paham bahasa Arab, itu adalah poin plusnya kita paham bahasa Arab. Kemudian apa? Pelafalan yang tidak bisa diganti. Contohnya, ketika kita sholat, kita mengucapkan apa, Solihah? Perkataan Allahu Akbar nggak bisa diganti dengan Allah Maha Besar. Nggak boleh, nggak sah sholatnya Solihah. Ya, jadi pelafalan itu nggak bisa diganti. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Ya, Ustaz kok gitu? Iya, emang itu wajib Solihah ya, jangan diganti. Nggak boleh, haram hukumnya ya, nggak sah sholatnya nanti. Dan yang terakhir, pemahaman syariat dari lafaz Arabnya. Dari bahasa Arab kita akan tahu, oh ini syariat loh. Syariat itu aja bahasa Arab. Kita tahu sholat, puasa, zakat, pergi haji, itu semuanya kan pakai bahasa Arab Solihah. Jadi kita tahu syariat-syariat dengan lafaz Arab yang nggak bisa diganti. Ya, kalau zakat di sini, di sana juga zakat, nggak diubah-ubah. Kalau di sini namanya sholat, dimanapun juga sholat. Gitu Solihah. Baik, yang terakhir Solihah. Silakan Ani. Ya. Maria mau nyatat Ustaz, balik dulu. Oh iya, nggak apa-apa Solihah. Nomor 6 aja ya, nomor kelima ya. Silakan Aninita, dibaca Solihah. Bahasa Arab adalah salah satu dari 6 bahasa resmi yang digunakan dalam organisasi PBB, memudahkan penuturnya go internasional. Masya Allah, barakallahu fiik, Anindita. Nah, yang terakhir Solihah, bahasa Arab itu juga bahasa internasional, bahasa yang dipakai di dunia. Orang paham bahasa Arab, walaupun bukan orang Arab itu sendiri. Jadi kita kalau mau pergi kemana saja Solihah, bisa dengan bahasa Arab. Ada yang mau keluar negeri nggak Solihah? Anakku. Ya. Alhamdulillah. Ke Mekah, ke Madinah, perlu bahasa Arab ya, nggak bisa kita lupain. Nah, dan yang terakhir, kesimpulannya Solihah, bahasa Arab, bahasa itu adalah bunyi yang keluar dari mulut. Arab itu adalah kelompok orang yang berasal dari semenanjung Arab. Jadi bahasa Arab itu apa? Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang asalnya dari Arab. Ya. Jadi kita saling interaksi. Apa itu interaksi? Ngobrol. Kita ngobrol sama orang Arab, kita ngomong sama orang Arab, kita paham, dan kita bisa berbicara. Izin minum. Iya, Solihah. Jadi, Solihah kalau belajar bahasa Arab harus dibuka mulutnya. Wah, jangan tutup. Kira-kira bakal paham nggak Solihah bahasa Arab? Kalau Solihah mulutnya selalu dilem, selalu diikat, itu nggak akan bisa Solihah bahasa Arab.
Kasihan Salihah. Tapi Ustaz, mulut anak kan ada airnya. Telan dulu pintu. Ustaz, kalau Anda belajar sambil makan, jangan makan. Makannya nanti ya, habis belajar, setelah belajar atau sebelum belajar. Jadi disiapkan dulu belajarnya, siap gerak belajar. Bismillah gitu. Ya, tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Salihah. Wasalna fi al-akhir jazakumullahu khairan. Ini Salihah nama Ustaz. Jangan lupa ya. Semoga kita bisa bertemu di pelajaran bahasa Arab. Bagi yang mau Ustaz, lebih itu bukan kepo, 14 Juli Ustaz, tapi 16 Ustaz. oh iya, sekarang 16 ya. Ini 2 hari yang lalu. Nih Salihah ya, bagi yang kepo sama Ustaz bisa pergi ke sini. Mas B Muhammad, YouTube atau IG Ustaz boleh banget ya. Mas B itu apa? Mas Robi, Mas B diambil dari kata takhir. Iya gitu Salihah ya. Baik, barakallahu fikum ya Salihah. Sekarang silakan Salihah. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya Salihah satu-satu. Tidak ada Ustaz. Oh enggak ada, alhamdulillah. Baik, ada Sarah. Ya, ada. Nah, silakan Sarah. Sarah binti David. Ada Salihah pertanyaan? Ustadz, bukannya kata Ustadz Januari itu kalau sudah kelas 4 belajarnya sama Ustazah, bukan Ustadz. Oh gitu ya? Itu Oh, matematika. itu yang matematika ya. Masya Allah, betul. Sudah terjawab Salihah ya? Baik. Adifa Sofia, silakan Adifa Salihah. Ustaz kan kalau misalkan makan kan itu duduk kan, kecuali kalau makan permen. Nah, kalau misalkan ada orang lahir terus dia nggak punya tangan kanan, kalau dia makan nasi gimana Ustaz? Kan makan harus pakai tangan kanan kata Ustaz. Betul banget Salihah, Masya Allah. Ini kayaknya terinspirasi dari perkataan Ustadz tadi ya. Jangan makan pakai kaki. Kenapa dia nggak punya tangan? Bagi orang yang nggak punya tangan, ya kayak yang kita tahu Salihah, tangannya nggak ada plek, atau tangan kanannya nggak ada, tangan kirinya ada. Boleh nggak kita, bolehkah orang tersebut menggunakan tangan kiri untuk makan? Jawabannya boleh. Kan nggak boleh, harus kanan. Itu pengecualian Salihah ya. Dia kan gak punya tangan kan, masa gimana makannya? Gak mungkin langsung ke piring, mulutnya ke piring. Itu lebih gak bagus ya. Jadi boleh pakai tangan kiri. Gak punya 2 tangan Ustaz, pakai kaki gak apa-apa Salihah, boleh banget ya. Jadi boleh. Gak punya tangan, gak punya kaki. Kalau mulutnya langsung ke piring itu kayak hewan. Iya. Disuapin aja Ustaz. Betul, disuapin kalau ada temannya ya. Misalkan ada uminya, ada kakaknya, ada adiknya, bisa disuapin. Tapi kalau dia sendirian, ya sebisanya dia ya. Barakallahu fiik Adifa. Emerald, silakan Emerald, ada pertanyaan Salihah. Iya Ustaz. Ya silakan Salihah. Robianto artinya apa? Itu hanya nama aja Salihah ya. Muhammad itu Nabi Muhammad. Robi itu berasal dari kata Robi. Robi itu apa? Musim? 4. Bukan. Iya, musim semi ya. Bentar. Yang mantul dimatikan dulu ya. Taib, itu aja Salihah ya. Nanti kalau mau cek, lihat aja ini. Mudah-mudahan ada penjelasannya. Satu lagi Salihah terakhir ya. Ada Rania, ada Salihah, Rania. Ustadz yang sebelumnya apa? Sebelumnya apa Salihah? Yang ini? Ini? Yang kitab ulama. Kitab ulama. Yang ini Salihah? Yang iya. Iya, nanti Ustaz bagikan Salihah ya untuk filenya. Iya. Taib, barakallahu fikun nih Salihah. Nah, cukup Salihah ya. Nah, jadi cukup sampai di sini Salihah. Nah,
Salihah, coba dibuka kameranya Salihah. Kita dokumentasi terakhir. Setelah itu kita selesai Salihah. Tayyib, dibuka kameranya Salihah. Ana Kita akan- Ustaz kameranya. Iya, dibuka ya. Yang bisa dibuka, dibuka. Wahid, senyum ya. Senyum ya. Wahid, isnani. Jangan lampu yang dikamerain ya. Nggak kelihatan orangnya. 2 lagi tangannya. Gini. Nah, wahid, isnani, salasa. Ay barakallahu fi kunna ya salihat. Nakhtim darsana bidu'a kafaratil majlis. Subhanallah.